Mendukung aksi Dinas Kesehatan dalam memproduksi cairan antiseptik atau hand sanitizer. Dan hari ini sudah kita serahkan langsung dan diterima langsung oleh Ibu Risma selaku Wali Kota Surabaya. Cuci tangan, jika bisa menemukan wastafel, lebih baik cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, dan simpan hand sanitizer kalian tidak perlu menimbun. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan, banyaknya tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19 juga akibat ketersediaan alat pelindung diri atau APD yang masih kurang dibandingkan jumlah petugas yang ada. Java sedang melakukan simbolik donasi sebanyak 30.000 botol sebesar 100 mili untuk kepada pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung aksi Dinas Kesehatan dalam memproduksi cairan antiseptik atau hand sanitizer. Dan hari ini sudah kita serahkan langsung dan diterima langsung oleh Ibu Risma selaku Wali Kota Surabaya. Selain itu kita di sini juga mendapatkan hadiah dari Bu Risma yaitu wedang poka yang dipercaya bagus untuk meningkatkan imun. Nah di sini kita berharap supaya kita bisa membantu pendistribusian sanitizer gratis ini sehingga bisa seluruh warga di Surabaya mendapatkan sanitizer dengan lebih mudah karena kita tahu sekarang harga sudah mulai melambung lebih tinggi.
Dan jangan lupa buat kalian semua untuk selalu jaga kebersihan, cuci tangan. Jika bisa menemukan wastafel, lebih baik cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Dan simpan hand sanitizer kalian, tidak perlu menimbun. Tes. Ya, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf bila menunggu sedikit lama karena kita masih menunggu Pak Sandiaga Uno untuk bergabung sebentar lagi. Ya, sebelum mulai saya ingin mengucapkan selamat malam kepada semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam kepada teman-teman dari GCI East Java yang sudah bergabung. Selamat malam juga kepada teman-teman dari pasukan reseller komunitas Yes dan juga SB30. Selamat malam juga kepada partner dari 12 Bros. Thank you sudah meluangkan waktunya semua untuk hadir. Sungguh luar biasa sekali di malam hari ini sudah 411 peserta yang sudah hadir. Di malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Sandiaga Uno. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Sandiaga Uno dan juga dari Pak Chandra Putra Negara selaku moderator tentang COVID-19 dan juga resesi di Indonesia. Oke, Pak Sandiaga Uno sudah bergabung. Halo Bro Joni. Oke, selamat malam Bang Sandi, salam hormat. Malam. Ya, thank you banget sudah bergabung. Luar biasa, keren sekali kostumnya. Kostumnya keren sekali Bang Sandi. 12 Bros, luar biasa. Thank you banget. Ya, thank you banget buat Bang Sandi Bro Yuga dan di malam hari ini. Mas Erwin. Ya. Siap. Oke, terima kasih sudah hadir Bang Sandi di acara hari ini. Hasil kolaborasi dari GCI Java, 12 Bros dan juga SB30 dan juga komunitas Yes di acara 12 Bros Live tambah ilmu dari Bang Sandi yang malam hari ini dengan tema COVID-19 dan juga resesi di Indonesia. Sebelum mulai saya ingin pertama-tama mengucapkan selamat datang dan selamat malam kepada Pak Sandiaga Uno, Bang Sandi, Chief dan Mentor dari 12 Bros. Dan juga kepada Pak Chandra Putra Negara, CEO dari CPN Group, advisor dari GCI Java dan founder dari SB30 yang malam hari ini juga menjadi moderator. Dan juga saya ucapkan selamat malam kepada Bro Erwin Surjadi, ketua dari 12 Bros dan juga founder dari GCI Java, Pak Yuga Aden, eksekutif produser dari 12 Bros, Bro Michael Sanjaya, presiden dari GCI Indonesia, Pak Gleri dari Tribun, teman-teman dari GCI Java, teman-teman dari pasukan reseller komunitas Yes, dan juga partner dari 12 Bros. Thank you banget. Pak Chandra Putra Negara, apakah sudah online? Baru sampai vaksin. Pak Chandra? Mungkin Apa kabar Bang Sandi? Nah udah, Pak Bang Sandi yang panggil, saya langsung muncul ini. Selamat malam Pak Joni, thank you udah diundang.
Thank you Pak Chandra. Pak Chandra ini adalah investor dari GCI East Java. Siap. Ya, sebelum mulai saya ingin menjelaskan sedikit tentang GCI. GCI East Java adalah organisasi kepemudaan. Kita ada di 128 negara dengan 4 pilar, bisnis, internasional, individual, dan juga internasional. Kita berusiakan member 18-40 tahun dengan berbagai macam kegiatan, bisnis, banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh. Lalu saya juga akan memperkenalkan tentang 12 Bros. 12 Bros kita ada kelompok pengusaha muda yang langsung dimentori dan ditantang oleh Bang Sandi untuk bersama-sama memproduksi sebuah film layar lebar. Sekarang masih dalam tahap produksi yang ke depan diharapkan 12 Bros bisa saling bersinergi untuk kolaborasi nasional di bawah arahan dari Bang Sandi. Thank you banget Bang Sandi. Dan juga di sini ada teman-teman dari SB30 dan juga komunitas Yes yang dibentuk langsung oleh Pak Chandra Putranegara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung serahkan panggungnya kepada Pak Chandra. Silahkan Pak Chandra. Oke, terima kasih Bro Joni yang sudah mengundang saya sebagai moderator malam hari ini. Selamat malam semuanya, seluruh anggota. Yang pertama saya hormati Bang Sandiaga Uno sebagai bintang tamu utama kita malam hari ini. Ya, yang kedua yang saya hormati Lokal Presiden GCI East Java Bapak Joni Tio, seorang CEO muda yang hebat, ya, yang saya salut. Kisah perjuangannya udah pernah saya bahas di konten Success Before 30. Kapan-kapan boleh diundang di podcastnya Bang Sandi nih. Saya rekomendasi nih. Siap Pak. Joni Tio hebat ini. Kisahnya dari seorang anak dari pedalaman Kalimantan sekarang bisa bangun gedung ini. Wih, di Surabaya. Hebat ya. Terus yang ketiga, saya hormati semua mantan lokal presiden pas PLP yang juga hadir di GCI hari ini, serta partner 12 Bros, dan kemudian juga yang mungkin pada malam hari ini paling banyak adalah pasukan reseller saya ini mungkin. Dari tadi udah nunggu Bang Sandi 6:30 ini. 1 jam yang lalu udah nunggu ratusan orang ini. Aduh, luar biasa. Thank you. Seperti saya ketahui, minggu yang lalu saya barusan ketemu sama Bang Sandi di Jakarta. Kita barusan podcast bareng, ya sharing bareng. Dan kisah Bang Sandi juga udah saya bahas di channel saya. Bang Sandi juga udah mengulas kisah saya di channel beliau. Congrats ya, Bang Sandi sekarang udah mulai aktif di YouTube dan podcastnya juga keren-keren, mengundang bintang tamu keren-keren. Oke, malam hari ini seperti yang tadi disampaikan, kita akan membahas masalah sedikit resesi dan pandemi COVID-19 ini. Saya kira mungkin Bang Sandi bisa mulai sedikit sharing. Waktu kita kurang lebih 1 jam ke depan. Silakan Bang Sandi ceritakan gimana sih dampak daripada pandemi ini sehingga sampai terjadi resesi yang hampir belum pernah terjadi sepanjang masa, ya, tapi ini terjadi di kehidupan sekarang. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan pada Bang Sandi. Thank you banget, Bro Chandra Negara yang punya negara. Salam hebat luar biasa. Mantap. Salam sehat penuh semangat. Luar biasa teman-teman yang sudah bergabung dari JCI, Bro Joni Tio, dan teman-teman 12 Bros. Ini saya pakai hoodie-nya nih, hoodie 12 Bros. Sedikit jualan, kalau mau pesen silakan ke Mr. E, Erwin Suryadi. Dan saya punya sahabat juga, CEO dari Aden & Co, Aden Harton dan Co, Bro Yuga Aden. Hari ini juga kita kedatangan reseller dari SB30 nih, yang jumlahnya membludak, sudah di atas 400. Dan saya ucapkan terima kasih banget, kolaborasi kita malam ini mudah-mudahan bisa membawa satu terobosan baru, dan kita harapkan dari bincang-bincang ini kita bisa punya satu inspirasi untuk terus berkembang, dan di tengah pandemi ini
justru kita bisa mendapatkan peluang. Dan menurut saya kita harus sama-sama punya disiplin ya, bahwa jangan kita pernah sia-siakan krisis atau don't waste a good crisis. Nah, saya udah pernah share di 12 Bro sebelumnya bareng sama beberapa narasumber, dan saya udah pernah ceritakan mengenai COVID-19. Dan nanti ada komunitas komunitas Yes. Ini komunitasnya Bro Chandra juga kalau nggak salah nih. Iya, betul sekali. Yes. Young Entrepreneur Society. Ya, squad. Young Entrepreneur Young Squad. Entrepreneur Squad. Saya juga punya komunitas Young Entrepreneur Summit. Jadi mencapai puncak-puncak para young entrepreneur. Nah, hari ini sebetulnya saya nggak akan ada paparan yang detail, tapi saya akan cepat aja. Karena saya pengen sebetulnya sih tektokan sama tokoh yang sangat menginspirasi kita. Siapa lagi kalau bukan Chandra Putranegara yang selalu memiliki terobosan-terobosan dan entrepreneur dengan YouTube subscriber terbesar di seluruh jagat raya, khususnya Indonesia. Benar ya? Betul. Saat ini mungkin nomor 1 di Asia Tenggara lah ya, mungkin saat ini. Yes. Bakal disusul sama Bang Sandi ini. Jangan. Saya cukup di 12 Bro saja. Saya kasih jempol dulu. Tolong kasih jempol semuanya. Reaction ke Bos Chandra Putranegara. Saya mau cek coba. Tolong kasih jempol. Aktif semua ini. Bu Foni Ngantung mana jempolnya? Reaction. Bu Selfie Umboh. Mana Bu Selfie Umboh? Belum ada. Bu Susianawati. Ongko Wijoyo. Terima kasih. Double jempol. Oke, saya mau share screen. Izin kalau dipersilahkan saya mau share screen tentang keadaan ekonomi terkini, khususnya mengenai keuangan dan investasi secara global. Nanti kita menukik ke Indonesia, dan mungkin di sini juga saya bisa share beberapa slide yang tentang Indonesia. Tapi kalau kita pengen mungkin diizinkan share screen, saya mau share screen-nya ini tentang baru beberapa update yang saya dapat dari Citigroup, bahwa ada yang menyatakan bahwa ada risiko dari segi growth maupun rate, dan ini yang lagi kita lihat normalisasinya post COVID-19. Jadi kalau kita lihat bahwa COVID ini akan terus menekan dari sisi beberapa aktivitas ekonomi. Dan ini kita bisa lihat ya, jebolnya di tahun 2020 ini yang luar biasa ya. Terutama kalau kita lihat dari consumer spending. Dan ini berhubungan langsung dengan kasus-kasus COVID yang ada di dunia maupun yang juga terpantau di Amerika Serikat. Nah, yang menarik menurut saya adalah bahwa tidak akan ada recovery ekonomi jika tidak ada pemulihan kesehatan. Jadi itu as simple as that. Kalau kita nggak punya recovery kesehatan, kita tidak akan mampu untuk membalikkan keadaan ekonomi kita. Jadi ini adalah semua tanggung jawab kita. Kita yakin bahwa fungsi-fungsi ekonomi akan bangkit jika kesehatannya ini kita selesaikan. Selanjutnya, saya ingin share sedikit bahwa April, Mei ini worst-nya. Jadi we have reached rock bottom. Dan ini bisa dilihat daripada credit card spending di Amerika maupun di Indonesia ini hampir sama nih.
angkanya kuartal kedua kita yang minus 5,32, nanti akan kita diskusikan sama Chief Chandra. Ini adalah sebuah konsep di mana kita sudah jatuh di dasar jurang dan kita hanya bisa one way up, which is a V-shaped recovery. Nah, ini yang kita harapkan bisa berkembang juga setelah ini. Jadi harusnya kita lebih optimis. Kalau kita mampu melihat satu keadaan ini, kita bisa juga melihat peluangnya. Nah, problemnya konsumsi ini terlambat untuk recovery karena daya beli yang masih berat. Jadi kalau kita lihat production dan trade, jadi sisi produksi dan perdagangan bisa reboundnya lebih cepat. Tapi kalau consumption itu mungkin baru di tahun 2021 bisa sedikit berkembang. Nah, ini mengenai vaksin nih. Kalau kita lihat mengenai vaksin, menariknya bahwa orang semua pada semangat ada vaksin, tapi justru ada ketidakpastian apakah vaksin ini bisa dipakai secara global di luar Rusia. Tapi ternyata banyak, bukan hanya Rusia, yang punya sekarang dalam tahap akhir perkembangannya. Jadi yang preclinical ada 135, phase 1 ada 18, phase 2 12, phase 3 itu 6. Yang udah di-approve itu 1 untuk limited use, belum untuk global. Berarti kalau kita beranggapan bahwa vaksin ini bisa ketemu di awal 2021, mungkin kuartal kedua 2021 bisa didistribusikan dan kita melihat satu perkembangan yang mungkin bisa sesuai dengan normalitas kita. Nah, ini yang menurut saya kita harus lihat sama-sama. Sekarang saya mau tanya di Zoom Room ini. Sekarang saya mau tanya dulu, karena kita kan punya sisi chat nih. Sisi chat, saya mau tanya dari yang 472 yang hadir di sini, saya mau tanya kepada semua, bagaimana pandangan teman-teman terhadap outlook ekonomi kita di kuartal ketiga? Tetap minus apa sudah positif? Coba jawab di sisi kolom chat. Kalau minusnya minus berapa, positifnya positif berapa, dan minus 100%, Muhammad Kevin. 5 Bali JCI, minus 100%. Kalah bro. Rata-rata minusnya itu 2%, betul. Minus 2% merupakan prediksi saya juga, minus 2% untuk kita. Nah, kalau kita semuanya sepakat minus 2%, berarti the worst is over, karena kemarin ini kita minus 5%. Nah, saya pengen juga membangkitkan bahwa ternyata pasar yang ada di masyarakat ini juga sudah membaik dari segi yield, dari segi kalau kita lihat pasar-pasar keuangan sudah mendingan. Bahwa dengan adanya titik yang cukup menggembirakan ini, ternyata mendorong harga-harga sekuritas, harga-harga emiten di Amerika dan di sebagian wilayah dunia lainnya, termasuk di Indonesia, dan gold meningkat. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa memicu recovery ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat, ini saya share sedikit ya, gambarnya bahwa ternyata dengan penghandlean COVID, bahwa valuasi dari perusahaan-perusahaan teknologi ini meningkat. Dan menariknya hanya 5 atau 6 perusahaan yang disingkat dengan FANG. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google. Jadi kalau kita lihat IT sektornya, dari segi revenue growth bisa dilihat
cenderung masih bergejolak, tapi kalau dilihat dari harganya, wow, langsung melonjak tinggi. Berarti ini juga diakibatkan bahwa mereka sangat positif terhadap perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Jadi kalau ditanya invest di mana, yang memiliki digital disruptions. Saya lihat mungkin di slide berikutnya bahwa kalau kita fokuskan yang akan menjadi perhatian masyarakat tetap vaksin. Tapi jika vaksin ditemukan, perusahaan-perusahaan yang non-teknologi juga akan meningkat. Jadi ini kita lihat ya di tahun 2019 sampai 2020, ini adalah dua intersections di mana perusahaan-perusahaan yang saat ini mendapatkan limpahan peningkatan daripada valuasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkena tekanan karena COVID ini. Nah, ini adalah yang disebut sebagai Nah, kalau kita lihat tema yang paling akan sangat, ini bisa dilihat di sini ya, bahwa yang mendapatkan return tertinggi kita bisa lihat adalah perusahaan-perusahaan teknologi, software service, semiconductors, ini media entertainment, ini menerima begitu banyak sektor yang meningkat karena COVID. Sementara yang berkaitan dengan energi, banks, insurance, consumer service ini turun. Nah, ini yang harusnya nanti didiskusi bersama Bang Chandra. Kita lihat bahwa Global Industry Groups ini terbagi dua. Satu yang beruntung karena ada COVID, ini bisa dilihat yang ada di sebelah kanan, dan satu yang negatif karena COVID. Nah, kalau dilihat daripada regionalnya di mana, ternyata China malah meningkat. Asia juga sangat meningkat. Jadi kalau kita lihat ada 3 unstoppable ini. Satu, bahwa Asia menjadi satu fokus dari perkembangan investasi ke depan. Kedua adalah disrupsi digital, dan ketiga adalah healthcare. Nah, inilah yang menurut saya kalau kita lihat lagi bahwa jumlah kalau kita lihat kemarin sempat turun, sekarang sudah mulai meningkat. Ini dari Nasdaq. Jadi ada satu semangat optimisme di mana perusahaan-perusahaan ini sudah meningkat ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang kalau dilihat apakah kita harus lebih optimis, jawabannya iya. Karena kita sudah melihat bahwa kita ada di titik terendah. Nah, terakhir saya ingin share tentang keadaan di Indonesia. Nah, keadaan di Indonesia ini ya cukup menarik karena kalau kita lihat di antara negara-negara dengan penduduk yang besar, ternyata kalau kita lihat bahwa kita masih jumlah FDI kita masih tinggi ya. Jadi kalau saya lihat bahwa angka FDI inflows kita kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih ada di tingkat yang di atas Vietnam dan Malaysia. Nah, ini 2018 dan 2019, dan trennya menurut saya kalau kita bisa kelola dengan baik. Terakhir kita di 12 Bros, kita bicara dengan Pak Bahlil, dan ternyata minat untuk investasi di Indonesia selama ekonomi kita itu masih bisa menunjukkan trajektori yang baik. Oleh karena itu yang harus kita kembangkan adalah justru dari
sisi, ya ini sekali lagi PR buat kita ya, dari segi konsumsinya. Konsumsinya ada di titik mana kita. Dan saya yakin ini bergantung kepada cash reserve dari UMKM. Kalau dilihat dari UMKM sekarang kan posisi keuangannya sangat ya kurang baik ya. Jadi kalau kita lihat ini, walaupun GDP projections dari China turunnya drastis, Amerika juga turunnya drastis, tapi kalau dilihat dari cash reserve untuk operasi perusahaan-perusahaan ini yang sekarang ada di antara 1 sampai 3 bulan rata-rata. Malah ada juga yang 10% yang di bawah 1 bulan. Jadi ini cepat harus segera diperbaiki dengan program untuk revitalisasi UMKM yang sudah dicanangkan pemerintah 123 triliun. Nah, ini kalau ditanya policy support seperti apa yang diperlukan di tengah pandemi ini. Ini saya lihat bahwa policy support yang sangat diperlukan adalah hibah untuk likuiditas perusahaan. Kalau saya tanya di sini pasti semua setuju gitu loh. Kalau kita memberikan cash kepada UMKM dalam mereka menjaga likuiditasnya. Ya. Karena ini yang diperlukan sekarang, 29% tuh perlunya cash. Mungkin ada kebijakan lain untuk mendukung agar tidak PHK atau perlunya sebuah pinjaman untuk liquidity, tapi kalau ditanya 29% maunya grants, maunya dana hibah, dan itu yang bagian daripada bantuan langsung tunai. Nah, ini yang saya ingin tutup, bahwa akhirnya untuk di tengah COVID ini saya ingin memberikan tips bahwa harus ada adaptasi terhadap situasi terkini. Jadi study your market. Dengan adanya COVID ini bagaimana perubahan pasar kita? Bagaimana kita bisa melakukan adaptasi dan akselerasi terhadap mungkin digitalisasi dan proses lainnya yang kita bisa gunakan untuk usaha kita. Kedua, be ready to pivot. Pivot itu ya kalau yang suka basket ya, tahu bahwa kalau salah satu jalan tertutup, sebelah kiri tertutup, kita mencoba masuk lewat jalan kanan. Satu pintu tertutup, terbuka. Do it quick. Jangan ditunda-tunda. Dan do it proactively. Jangan menunggu bola. Kesuksesan itu hanya akan menghampiri orang-orang yang secara aktif menjemput rezekinya. Saya 2 minggu lalu kedatangan Bang Chandra, putra negara, naik mobil dari Surabaya. Sampai di Jakarta, dia temui semua orang-orang dan saya ikuti banget. Saya kepoin Instagramnya, luar biasa tokoh-tokoh yang dia temui. This is the guy who proactively menjemput rezekinya dia. Pantesan aja dia sukses before the age of 30, making his first $1 million. Nah, terus terakhir, pesan saya, look at crisis business models from the past. Karena krisis ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Ada business models yang bisa kita pakai. Saya selalu share pengalaman saya di krisis tahun 97, di mana kita bisa survive dengan metode cash is king, adapt to new normal, and survive through ecosystem. Ini adalah cara-cara entrepreneur bisa sukses. Temui mereka, wawancarai mereka, karena successful entrepreneurs pasti ingin berbagi. Tidak ada orang yang sukses yang menutup dan tidak mau berbagi kesuksesannya. Rata-rata mereka pasti ingin berbagi karena sukses bersama jauhlah lebih indah dibanding sukses sendiri. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Bang Chandra Negara, saya kembalikan ke Abang untuk kita berdiskusi. Thank you very much. Wah, luar biasa Bang Sandi. Thank you pujiannya. Waduh, ini saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa ini Bang Sandi bicara seperti itu terus. Dan mungkin
Ya, saya mungkin suaranya Bang Sandi kok hilang ya? Coba Ya, Bang Sandi ada suaranya kembali. hilang. Enggak Ya, hilang. baik. Baik, saya mau melanjutkan. Terima kasih. Saya juga banyak belajar dari Bang Sandi. Bang Sandi ini senior saya, dan tentunya sekarang kalau zaman dulu ada Bapak entrepreneur itu kita kenal dengan Om Bob Sadino. Kalau sekarang Bapak entrepreneur Indonesia, kita nggak salah kalau sematkan sama Bang Sandiaga Uno. Ya, saya kira. Terima kasih banget. Ini belum Karena, pantas. Pak Erwin Suryadi jauh lebih pantas jadi motivator itu. Oke, saya sangat menarik. Saya mau mengulas sedikit apa yang tadi dipresentasikan Bang Sandi. Memang sekarang jangan pernah menghilangkan krisis ya. Opportunity behind the crisis ya. Kita sudah pernah bahas ini beberapa kali. Karena sebenarnya krisis itu kalau mau dipandang negatif ya jelas negatif. Kita sudah melihat bahwa krisis selama ini pasti menumbangkan banyak pihak. Tetapi sekali lagi, behind the crisis, banyak sekali entrepreneur baru, orang-orang sukses yang luar biasa baru. Nah, kita juga bisa belajar dari Bang Sandi, bahwa tahun 1997, beliau waktu itu masih di Amerika, dan justru gara-gara krisis Indonesia tahun 97 moneter, nah dari situlah beliau banting setir sebagai seorang profesional, karyawan, dan mulai membangun usahanya di bidang keuangan. Nah, itu udah pernah kita bahas di channel Success Before 30. Nah, saya rasa pandemi ini kita udah terbiasa bekerja online, work from home, menggunakan Zoom meeting, webinar. Ini sesuatu yang justru membuat kita semakin lebih efektif. Kapan lagi kita bisa mengundang Bang Sandi dengan 500 orang ini? Ya kan? Ini kesempatan yang sangat langka. Dan saya mau mereview sedikit apa yang tadi Bang Sandi katakan tentang ketika sekarang deep crisis dan ekonomi sudah minus 5% di kuartal kedua, ya kita berharap, tapi bukankah Indonesia itu selalu minus ya, tapi naiknya itu waktu lebaran aja biasanya. Waktu lebaran itu pasti naik, sehingga kalau diakumulasi selama 1 tahun pasti surplus biasanya. Nah, kita juga berharap itu membuktikan bahwa Indonesia daya konsumsi waktu lebaran sangat tinggi, dan itu sebenarnya sangat baik untuk menggerakkan perekonomian. Dan tadi Bang Sandi juga bercerita soal ada beberapa poin yang akan bakal naik, ya salah satunya distribusi digital dan healthcare. Nah, itu adalah suatu opportunity yang bisa dikerjakan. Kita tahu di GCI Java sendiri juga banyak pengusaha muda, Bang Sandi. Mereka berangkat dari small medium enterprise, jadi UMKM, tapi yang banyak skala bisnisnya sudah omsetnya sampai puluhan miliar per bulan. Itu banyak sekali di GCI Java. Dan orang-orang GCI East Java keren karena banyak pengusaha muda yang bisa memiliki karyawan banyak dan usahanya skalanya juga sudah bisa omsetnya sampai miliaran sampai puluhan M. Dan kita tahu tadi Bang Sandi juga sedikit menyinggung tentang 29% yang bisa menggerakkan perekonomian adalah sektor UMKM. Ya, dan memang saya rasa kalau cuma kita mengandalkan BLT, bantuan langsung tunai dari pemerintah, kita yakin itu sebetulnya seperti kayak mental yang tidak pernah dididik, bahwa kalau Anda mau sukses ya harus dilatih mindsetnya. Jangan cuma mengharapkan dana bantuan langsung tunai. Kita tahu orang Indonesia kalau cuma diberi susu terus, kapan dia bisa mandiri gitu. Jadi dia harus beradaptasi dengan new normal, belajarlah skill usaha baru, seperti contohnya belajar tentang dunia digital, yang mana mungkin di tahun 97 nggak sekuat sekarang ya Bang Sandi. Jadi sekarang sudah ada Zoom, sudah ada Facebook, sudah ada sosial media. So no more excuse menurut saya untuk orang itu tidak bisa memulai usahanya meskipun skala kecil, minimal ya kita sekarang tahu juga UMKM sudah mulai bisa jualan melalui Instagram, termasuk nggak usah jauh-jauh kalau di pemerintah mungkin istilahnya UMKM, tapi kalau di usaha saya namanya reseller. Reseller itu sebenarnya termasuk UMKM. Reseller saya yang boleh ikut pertemuan Zoom ini, Bang Sandi, itu omsetnya minimal harus 10 juta per bulan, baru bisa ikut. Jadi ya mereka yang ikut ini adalah mentalnya itu sudah beda, karena mereka nggak punya omset 10 juta, nggak bisa ikut pertemuan Zoom ini. Karena saya rasa mereka harus berusaha dulu. Dan mereka tidak menunggu BLT untuk bisa ikut pertemuan ini. Mereka cari cara.
untuk bagaimana mereka harus bisa. Nah, yang saya mau tanyakan sama Bang Sandi sekali lagi. Di tahun 1997, waktu Bang Sandi boleh dikatakan kolaps, sahamnya sudah tidak ada harganya. Apakah Bang Sandi butuh BLT untuk bangkit? Gitu. Nah, itu yang harus Bang Sandi jawab. Dan saya rasa statement dari Bang Sandi akan menjawab pertanyaan daripada netizen Mahabudiman yang selalu berharap nggak ada modal. Nah, jadi saya rasa mungkin inspirasi dari Bang Sandi itu bisa menjadi sebuah jawaban. Boleh disampaikan. Ya, Mas Chandra. Jadi kita harus menjadi master of our own destiny. Jadi saya waktu kehilangan pekerjaan di PHK tahun 97, ya sempat galau beberapa minggu gitu, tapi akhirnya saya regroup dan saya lakukan langkah-langkah pemangkasan biaya karena pada saat itu keadaannya sangat-sangat berat. Saya pernah share ini juga di Success Before 30. Saya langsung banting setir bahwa jika tidak mampu untuk bertahan sebagai profesional, maka opsi yang tersisa adalah memulai usaha sendiri, menjadi kapten kapal kita sendiri, menjadi nakoda daripada kapal sendiri, bukan ikut kapal orang lain. Nah, itulah yang memicu akhirnya saya membuka usaha kecil di bidang keuangan, konsultan keuangan istilahnya. Usaha kecil tersebut ya tentunya dimulai dengan mindset. Karena kalau modal, nunggu modal ya nggak akan pernah jalan. Modal itu akan menghampiri kalau kita sudah membuktikan kemauan kita. Dan benar apa yang orang tua selalu katakan kepada kita. When there is a will, there is a way. Jadi kemauan yang tekad yang bulat, kemauan kuat untuk bisa mandiri. Jadi menurut saya mental menunggu modal atau bantuan langsung tunai itu tidaklah merupakan mental atau mindset yang akan membawa kita menuju anak tangga kesuksesan. Nah, oleh karena itu harus dipisah nih. Harus dipisah, Bro Chandra, bahwa konsep pemerintah untuk memberikan BLT adalah kepada masyarakat yang ada di strata ekonomi terbawah. Nah, mereka ini harus dibantu. Karena kalau kita tidak membantu mereka, mereka akan semakin terpuruk. Dan kerusakan ekonominya akan menjadi kerusakan yang permanen. Jadi sudah terbukti di belahan dunia mana di Amerika bisa survive adalah negara membantu dengan memberikan bantuan likuiditas kepada rakyat yang membutuhkan. Itu satu. Dengan memberikan bantuan langsung, ekonomi di bawah bergerak. Nah, tapi itu bukan menjadi modal kita untuk menangkap peluang. Yang menjadi modal menangkap peluang karena 60% ekonomi kita dikontribusikan oleh UMKM, 97% lapangan kerja dikontribusikan oleh UMKM, maka yang harus dibantu adalah melakukan revitalisasi sektor UMKM yang terpukul jatuh di ronde-ronde pertama krisis ini. Karena beda dengan krisis tahun 97 dan 2008, krisis kali ini menghantam UMKM duluan. Kenapa? Karena dengan krisis kesehatan, manusia tidak bisa bermobilitas. Dengan tidak adanya mobilitas, UMKM langsung KO. Nah, oleh karena itu, yang perlu dibantu pertama kali juga adalah UMKM dan sektor korporasi maupun perbankan menyusul. Pemerintah sudah menyiapkan hampir 700 triliun dan akan terus menambah. Kita tunggu eksekusi dan serapan daripada program pemerintah tersebut. Tapi kita sebagai yang hadir di sini, teman-teman reseller yang luar biasa banget, sudah di atas 10 juta, harusnya jangan menunggu bola. Jemput peluang tersebut. Ciptakan gelombang-gelombang pergerakan ekonomi rakyat. Buka lapangan kerja seluas-luasnya. Berikan kontribusi terbaik sehingga kita bisa bangkit di saat sulit. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, bahwa waktu saya memulai usaha juga nggak pernah terpikir, bagaimana ya nyampe sini?
Modalnya nanti dari mana ya? Ini akan datang dengan sendirinya. Begitu kita memulai langkah kita, luruskan niat kita, rendahkan hati kita, cerdaskan akal kita. Konsepnya kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ini saya sampaikan juga di Sukses Before 30. Karena dengan mengadopsi etos kerja 4As tersebut, insya Allah kita akan naik kelas. Jadi harapan saya hari ini juga saya bisa memotivasi teman-teman. Saya membangun portfolio dari nol. Sekarang kita, alhamdulillah portfolio kita sudah salah satu perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Ini menurut saya merupakan salah satu bukti kepada teman-teman bahwa you also can do it. Terbuka lebar. Dan sekarang window of opportunity itu sekarang. Sama seperti waktu saya mendapat window of opportunity-nya tahun 97. Jadi guys, jangan nunggu, bersikap proaktif, jemput bola, jemput orang yang bersikap proaktif. Oke. Thank you Bang Sandi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi ada pertanyaan dari 12 Bros ya. Ini ada pertanyaan seperti ini. Mungkin ini titipan pertanyaan. Sesuai prediksi market bahwa pengumuman GDP Indonesia ini kan minus hampir 6%. Tapi Minus kenapa 5,32. beberapa hari Iya. Tapi kenapa beberapa hari ini IHSG malah rally naik ke atas? Apakah dalam waktu dekat ada kemungkinan akan terjadi koreksi cukup tajam? Karena kenaikannya tidak ditunjang oleh fundamental dan kondisi ekonomi, terutama sektor retail saat ini yang masih kurang baik. Ini pertanyaan pertama, tolong dijawab dulu Bang Sandi. Jadi gini, kita kuartal kedua minus 5,32%. Masih ingat nggak April dan Mei? Bagaimana keadaan yang mencekam? Jakarta waktu itu PSBB yang sangat ketat. Kalau kita lihat orang tidak beraktivitas. Semua ketakutan mengunci diri di dalam rumah. Tapi ternyata apa yang terjadi, kita memprediksi ekonomi kita itu minusnya seperti negara lain. Vietnam minus, mungkin Filipina minus 16%, Singapura minus 30%, Amerika minus 30%. Kita sudah membayangkan kita juga akan minus cukup dalam. Ternyata alhamdulillah ekonomi kita, mungkin juga ini pendekatan dari pemerintah dan sumbangsih daripada seluruh relawan dan dunia usaha dalam satu konsep gotong royong, ternyata kita hanya minus 5,32%. Pasar menyambutnya dengan positif. Pasar melihat, wah, waktu keadaan seperti itu aja, kita hanya minus 5,32. Berarti kuartal ketiga, di mana PSBB sekarang transisi, mestinya ekonomi akan lebih baik. Tadi saya polling, semua bilang minus 2. Berarti kan, we have reached rock bottom. And the only way is to go up. Nah, minus 2 itu yang paling konservatif. Saya bilang bahwa rentangnya itu adalah minus 2 sampai plus 1. Tergantung daripada penanganan kasus COVID-19. Memang sekarang masih ngeri-ngeri sedap nih. Deg-degan juga karena jumlahnya bisa kadang-kadang 2.000. Ya. Jakarta dengan jumlah testing yang terbesar dengan sekitar 40% dari total testing yang ada di Indonesia, kasus COVID-nya 500-an lebih. Berarti kalau kita selaraskan jumlah testing di seluruh Indonesia, mungkin harapan saya, mungkin kita tidak terlalu jauh daripada angka kasus infeksi yang sekarang kita hadapi. Kuncinya adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, jika kita bisa melakukan tersebut, alhamdulillah, IHSG betul ditopang oleh satu fundamental. Paling tidak, dari sektor-sektor yang ada di bursa tersebut yang ditopang oleh fundamental yang kuat. Jangan kita hanya beli saham-saham yang digoreng-goreng, tapi saham-saham yang bisa recovery, seperti yang berkaitan dengan sektor kesehatan,
sektor teknologi, berkaitan juga dengan sektor-sektor yang bisa segera pulih, terutama konsumsi dan UMKM, ini akan meningkat. Unilever, ini salah satu stok yang selalu saya pantau, ternyata year on year 30 Jun justru naik 1,5%. Berarti angka yang nanti akan ada kita lihat di ekonomi akar rumput tidak akan terlalu jauh daripada itu. Jadi menurut saya fundamental ekonomi kita akan sangat bergantung kepada hasil daripada penyerapan langkah-langkah untuk mengatasi dampak ekonomi COVID-19 di kuartal ketiga. Dan untuk sektor retail, hari ini sudah bergerak. Karena kalau dilihat sektor retail kurang baik, betul. Terutama yang ada di mall, karena mallnya tutup. Tapi kalau lihat sektor retail yang di pasar tradisional, sudah balik ke sekitar 50-70%. Kalau kita bicara mengenai e-commerce, wah luar biasa. Naiknya 3-4 kali lipat. Jadi retail ini terpecah, tergantung di mana retailnya. Kalau retailnya di pasar tradisional, sudah mulai bangkit. Retailnya di digital, sangat-sangat meningkat secara drastis. Begitu Bro Chandra. Wah, thank you. Ini jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Ada titipan pertanyaan lagi, Bang Sandi. Menurut Bang Sandi, emiten apa saja yang harus kami investasikan untuk jangka waktu pendek, menengah, serta value investing untuk jangka panjang? Timeline untuk masuk dan keluarnya, nah, mungkin satu persatu aja dulu dijawab. Jadi menurut Bang Sandi, emiten apa saja yang harus kami investasikan untuk jangka waktu pendek, menengah, serta value investing untuk jangka panjang? Itu dulu mungkin. Saya merekomendasikan stok-stok yang masuk ke LQ45. Sektornya di mana? Sektornya adalah yang berkaitan dengan yang saya sebut sebagai sektor-sektor yang disebut tadi sebagai COVID winner atau COVID defensive. Nah ini yang mungkin untuk refresh memori dari teman-teman, saya akan angkat satu screen lagi, yaitu yang menunjukkan sektor-sektor apa saja yang menurut saya akan menjadi menarik untuk kita melakukan analisa untuk berinvestasi. Jadi ini yang saya mau share screen-nya. Jadi kalau dilihat selama year to date ya, berarti ini 19 Agustus. Ini per 19 Agustus. Sektornya retailing. Ini termasuk sektor e-commerce. Tapi karena kita nggak punya banyak perusahaan yang ada di digital yang sudah listing, kalau kita bicara Bursa Efek Indonesia, kalau ini kan kita bicara retailing ini Amazon. Ini bicara mengenai retailing yang e-commerce based. Jadi kita cari kira-kira perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak meningkat karena konsumsi yang menjadi landasan, yaitu saya bicara mengenai Unilever, kita bicara mengenai consumer goods, fast moving consumer goods, mungkin Indofood. Setelah tentunya ini jangka pendek, jangka menengah, dilihat dari segi valuasi. Pastikan bahwa valuasinya tidak terlalu rich. Terus teknologi, hardware and equipment, software service, semiconductors and ini yang berkaitan dengan consumer electronics, media and entertainment. Ternyata komponen otomobil Astra balik 100% naiknya kemarin. Berarti akan ada rebound dari sektor otomotif juga. Walaupun tentunya kita harus hati-hati melihatnya apakah ini fenomena 1 bulan aja. Tapi bulan Juli kemarin naik 100% penjualan otomotif khususnya Astra. Healthcare, equipment, dan services. Household and personal products. Pharma, biotech, and life sciences. Ini adalah beberapa unstoppable trend ya. Food, ini saya selalu bilang, food is the new internet. Ini yang menarik. Nah, terus kita juga bisa melihat secara selektif
sektor-sektor yang kemarin tertekan. Mungkin energi akan sulit kecuali energi baru terbarukan. Tapi banks, ada beberapa counter banks yang kemarin sedikit tertekan mungkin memberikan satu Sepertinya lagi terputus koneksi Bang Sandi. Ya, kayaknya terputus ya. Iya, Oke, kita masih punya waktu berapa lama lagi, Pak Joni? 10 menit Pak, 10 menit. 10 menit lagi ya. Iya. Baik, oke, saya rasa mungkin sambil kita menunggu Bang Sandi, mungkin terima kasih responnya yang begitu luar biasa pada malam hari ini, khususnya di kolom komen begitu Teman-teman dari aktif ya. komunitasnya paling dahsyat Pak, Sehingga luar biasa banget. Thank you buat ya, Pak paling Cak. agresif Thank ya. you buat Pak Chandra yang sudah Baik. mengkoordinasikan semua. Baik, ya sama-sama. Dan sambil menunggu Bang Sandi untuk bergabung lagi, mungkin ke depannya begitu baik ya antara GCI dan 12 Bros. Ini sebuah kolaborasi yang sangat baik. Ke depannya kami juga tidak menutup kemungkinan dari komunitas YES dan SP30 untuk mungkin beberapa bulan ke depan kita bisa kolaborasi lagi dengan bintang tamu yang lebih hebat lagi. Ya, saya kira bisa Pak. Kita harus saling men-scale up wawasan dan mindset dari para UMKM ataupun reseller yang mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk bisa belajar langsung. Saya rasa dengan kesempatan seperti ini sebuah kelebihan daripada GCI Java yang selalu mengundang tokoh-tokoh inspiratif ke dalam komunitas GCI ini. Ini sebuah terobosan yang baik untuk dunia entrepreneurship di Indonesia. Luar biasa. Salah satunya ini semua kegiatan kita adalah arahan dari advisor kita yaitu Pak Chandra Putra Negara yang terus mengawal, memberikan nasihat dan juga memberikan masukan yang luar biasa buat program-program kita semua Pak. Thank you Pak. Baik, sama-sama. Dan saya juga sambil menunggu Bang Sandi, saya juga mau menyapa presiden-presiden lokal presiden yang terdahulu, ya ada Pak Riki Sebastian dan juga ada Ibu Margreta mungkin, ada Pak Felix Susanto, ada Pak Ariel Wibisono. Ini semua orang-orang hebat, termasuk Pak Erwin dari 12 Bros ya. Itu salah satu founder GCI Java juga. Mereka itu adalah entrepreneur-entrepreneur yang hebat menurut saya, dan saya rasa kalau di komunitas YES ini kan masih banyak yang junior-junior. Jadi kita bisa belajar dari kisah entrepreneur sukses. Saya rasa kita nggak salah kalau kita itu dengan memposisikan diri kita, kalau kita belajar dari orang yang lebih berhasil, itu seperti pepatah berkata, kalau kita berkumpul sama tukang parfum ya, badan kita akan jadi wangi gitu. Ya. Kalau kita berkumpul sama pemabuk, 5 orang pemabuk, kita akan jadi pemabuk ke-6, kurang lebih begitu. Jadi di GCI Java ini kita banyak entrepreneur yang sangat menurut saya sangat positif, sangat inspiratif di bidangnya masing-masing, ya kan, di bidangnya masing-masing itu semua punya satu visi yang sama untuk sebuah kesempatan untuk memberikan wawasan, inspirasi, dan semuanya adalah entrepreneur yang mau menjadi impactful entrepreneur, jadi menjadi pengusaha yang berdampak, nggak semata-mata pengusaha yang cuman mencari keuntungan sendiri, semata-mata memperkaya diri sendiri, tapi dia mau peduli kepada sesama, peduli kepada dampak sosial, peduli kepada kemanusiaan, ya, seperti yang ada di GCI Java. Mohon maaf, suara saya malam hari ini agak sedikit seksi, karena beberapa hari ini saya ikut workshop ini sebetulnya, jadi otomatis saya jadi pemateri juga. Wah, suara saya agak habis ini. Tapi yang terpenting saya masih bisa dipahami. Kira-kira Bang Sandi ada kesempatan untuk bergabung lagi nggak ya? Kira-kira? Ada, sedang berusaha untuk bergabung kembali Pak. Baik, nanti kita selesai. Ya. Baik, yang lain ini masih berapa orang nih? Peserta masih berkumpul semuanya ini? 480, tadi sudah sampai 500 Pak. Bolin sampai 1000 sebenarnya bisa itu. Ya. Cuman ya banyak yang protes sama saya. Mereka juga punya kesempatan omsetnya 10 juta mau ikut tapi nggak dapat seat ya. Saya mohon maaf ya, karena ini sebuah kesempatan yang langka sebetulnya. Next time kita bisa bikin lagi, nggak masalah gitu. Oke, ada kesempatan untuk Bang Sandi sudah mau bergabung.
Belum, lagi berusaha hadir nih Pak. Kayaknya sinyal Iya. internet beliau yang lagi masalah. Ya. Oke, mungkin Pak Joni mau sharing apa? Silakan. Mungkin dari, apalagi Anda kan sekarang jadi lokal presiden di saat pandemi. Ini berkah atau musibah ini bagi Pak Joni? Kan enggak mudah menjadi lokal presiden di era pandemi ini. Banyak program batal, Ya. tapi justru sekarang malah meeting Zoom-nya lebih banyak. Apa yang bisa Anda pelajari? Sebenarnya setiap kejadian kalau kita menganggap musibah maka akan menjadi musibah. Tapi kalau musibah kita menganggap itu adalah berkat, maka akan menjadi berkat. Jadi hal yang pertama tentu balik di mindset kita dulu. Nah, menjadi local president di 2020 adalah berkat yang sangat luar biasa bagi saya. Walaupun memang tidak terbayangkan bahwa semua program yang sudah kita canangkan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, karena kita banyak sekali program-program offline, company visit, seminar, dan lain-lain, event-event bisnis. Kita saya batalin semua mulai per bulan 3 kemarin, terutama salah satu event kita yang terbesar yaitu Work for Autism. Namun dari segi statistik dan angka final, kita semua pencapaian kita mungkin di titik ini adalah yang terbaik dari GCI East Java yang pernah ada, dari segi jumlah member, dari segi jumlah agenda yang sudah kita adakan, dari segi jumlah engagement maupun di media sosial, karena semuanya kan bisa diukur Pak. Dari sisi digital marketing juga semua tools-nya dan semua tim kita sangat luar biasa. Dan juga di pandemi COVID ini kita dari GCI Java sudah banyak mengagendakan kegiatan-kegiatan sosial. Kita membagikan sekitar 50.000 masker KN95, ribuan APD, yang mana kita menunjukkan bahwa GCI Java adalah salah satu organisasi kepemudaan di Indonesia yang benar-benar support dan benar-benar memberikan impact yang positif kepada masyarakat. Saya percaya hal itu tidak akan bisa kita lakukan bila kondisi tidak seperti ini. Tentu saya juga tidak berkeinginan bahwa kondisi COVID-19 ini terjadi, tapi melalui kondisi COVID-19 ini, kita GCI Java berhasil membuktikan bahwa kita benar-benar adalah salah satu organisasi yang impactful, dan kita turun tangan, kita semua member dan juga orang-orang yang di luar member semua kita bekerja sama mengumpulkan dana, berdonasi, dan kita mendatangkan sendiri KN95 dari Cina, langsung kita berikan ke rumah sakit UNER dan juga beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Timur agar dapat dipakai oleh dokternya dalam COVID-19, Pak. Oke, keren. Justru malah adanya pandemi ini ada nilai yang minus. Meeting-meeting offline mungkin banyak yang tertunda. Tapi justru dengan pandemi ini, kekuatan digital malah membuat GCI Java semakin dikenal oleh masyarakat. Dan justru pertumbuhan member yang paling signifikan sejak GCI Java berdiri. Kurang lebih begitu ya. Ya, terakhir kita 2019 itu sampai 170, dan sekarang kita di 2020 sudah 290, Pak. Oh, keren sekali. Dan sekarang kalau member GCI Java kena berapa ya iuran tahunannya ya? 3 juta, Pak. 3 juta ya? Ya. Oke. Oh, ada diskon ya sekarang ya? Ada, karena sudah memasuki tengah tahun, jadi per sekarang senilai 2.250.000. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung, mengembangkan jaringan, dan teman-teman bisa menghubungi Instagram GCI East Java. Ini sudah bergabung kembali Pak Sandiaga Uno-nya. Saya selesaikan sama Bang Sandi ya. Ya. Bang Sandi, mungkin lagi loading. Sorry, keputus. Ya. Wah, ini kayaknya Bang Sandi energinya terlalu kuat sehingga sinyalnya sampai nggak tahan ini kayaknya. Bukan sinyal, ini kayaknya kabelnya digigit tikus ini. Saya kirimkan yang baru, Pak. Itu bosnya JT itu mau kirim itu kabelnya yang baru itu. Saran saya, Bang Sandi kan ada kucing di rumah itu, kucingnya diaktifkan itu. Itu kucingnya mesti ini nih kayaknya tikus gigit kabelnya ini. Tikus Ferdi namanya. Tapi kayaknya kucingnya itu kucing Anggora, jadi harus cari kucing kampung supaya lebih aktif tuh gigitnya. Kalau kucing Anggora nggak mau dia. Ada Pak, kucing kampungnya juga ada Pak. Tapi waktu Pak Chandra datang ke sini lagi ngumpet kucingnya. Oke, kita selesaikan pertanyaan tadi karena waktu kita tidak lama, Bang Sandi.
Jadi Siap. saya mau Tadi sebetulnya saya trik juga Pak supaya ngasih kesempatan Pak Chandra jualan juga Pak. Oh. Ya, thank you. Tapi Bang Sandi tadi ada cerita soal healthcare dan kemudian saham-saham yang harus dikoleksi itu dari segi food, kemudian juga dari segi produk-produk kesehatan dan sebagainya. Kebetulan kan industri saya juga di bidang kesehatan. Memang justru gara-gara pandemi omset kita naik cukup drastis. Dan memang itu terbukti yang Bang Sandi katakan. Jadi memang kesadaran orang akan kesehatan semakin tinggi. Dan karena kesadaran orang kesehatan akan semakin tinggi, yang dulunya mungkin nggak peduli, sekarang mungkin lebih peduli. Saya kira bukan cuma saham yang dikoleksi, tapi kesadaran orang untuk peduli akan nutrisi, kemudian peduli akan makanan yang lebih sehat, itu sudah terbukti memang kesadaran masyarakat lebih tinggi. Ya intinya takut mati lah, takut kena corona lah. Seperti Ya, itu Bang Sandi. betul. Jadi ada 3 disrupsi pertama yang berkaitan dengan digital. Ada akselerasi proses digitalisasi itu termasuk emerging fintech, termasuk revolusi data, dan termasuk juga ya artificial intelligence dan beberapa turunannya. Tapi yang kedua yang menarik, yang kalung ini nih Pak. Nih kalung. Kalung ini kalung bahaya nih Pak. Ini bahaya ya. Mpok Nur suka nih kalau saya pakai kalung ini nih Pak. Karena saya jadi kalung ini nih membawa ini Pak Chandra, membawa satu joss gitu loh Pak. Ini deg-degan langsung saya pakai kalung ini nih. Jadi ini namanya investing in longevity. Ini unstoppable trend nomor 2. Jadi investing in longevity bahwa tikusnya menggigit lagi tuh. Lagi tukar komputer sepertinya Pak Sandi. Iya nggak masalah. Saya rasa kalau tadi jadi ini namanya investing in longevity karena apa yang terjadi, masyarakat sangat tertarik sekali dengan bagaimana kita bisa hidup sehat dengan umur panjang. Percuma umur panjang kalau nggak sehat. Jadi semua yang berkaitan dengan hidup sehat adalah luar biasa. Lakunya ke depan. Nah ini unstoppable trend yang kedua. Unstoppable trend yang ketiga adalah yang saya sebut sebagai alternative energy. Ke depan akan ada investasi besar-besaran di bidang energi baru terbarukan, termasuk electric vehicle, battery storage, dan juga energi-energi yang ramah lingkungan. Itu akan menjadi unstoppable trend yang nomor 3. Jadi guys, 3 hal ini menurut saya akan menjadi long term winner. Jadi mungkin nggak ada di IHSG, tapi carilah perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan dengan manajemen yang kuat, mereka berinvestasi di 3 tren utama ini. Keren, thank you Bang Sandi. Ini saya nggak titip sponsor, tapi Bang Sandi yang sendiri testimoni loh ya. Ada ya, suara terima kasih. Bling. Iya, keren. Ya, jadi kalau Bang Joni itu JT jualan produk-produk IT, elektronik, sepertinya harus di cover sama KK Lifer sebagai anti radiasinya. Jadi jangan sampai kita terpapar radiasi. Siap Pak, siap. Bang JT juga bagus itu, dia masuk di unstoppable trend nomor 1. Karena seperti Pak Erwin juga di unstoppable trend yang nomor 1, dia yang berkaitan dengan disrupsi di sektor digital dan turunannya. Ya betul sekali. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang Sandi, sebelum kita tutup, karena tadi sebenarnya hampir last question, tapi ada sedikit intermezzo dari tikus, saya lanjutkan tentang Oke. Berita ininya, berita di keluar di medianya gini,
Salah satu disrupsi digital adalah pastikan kabel Anda tidak digigit tikus. Oke. Dan sebetulnya guys, kalau kalian tahu Bang Sandi ini orangnya asik bener loh. Saya ada challenge sama Bang Sandi ini. Saya lihat minggu lalu saya ketemu Bang Sandi nggak pede, perut saya buncit ini. Jadi saya mau ngikuti pola hidupnya Bang Sandi. Karena sebagai seseorang mantan atlet, tentunya kita harus berolahraga. Gara-gara pandemi ini saya naik 6 kilo, Bang. Jadi saya harus benar-benar ini komitmen untuk menguruskan berat badan. Oke, pertanyaan terakhir Bang Sandi. Ini mungkin juga pertanyaan dari sebagian besar komunitas YES. Yaitu seberapa pentingnya mentor dalam kita itu membangun masa depan kita. Apa bedanya kita ada mentor dengan tidak ada mentor? Ya mungkin Bang Sandi bisa menjawab pertanyaan terakhir. Oke, pertama ini tentang mindset ya. Kita perbaiki dulu mindset. Mindset kita pastikan bahwa entrepreneurship is not a profession, tapi is a mindset. Jadi yang kita perlu benahi adalah pikiran, our mind, and our heart. Jadi pertama adalah pikiran dan hati kita. Ini yang kita pastikan dulu, bahwa pikiran dan hati kita sejalan, bahwa kita ingin menjadi pribadi yang mandiri. Nah, research sudah membuktikan bahwa dari seorang entrepreneur yang melangkah untuk membuka satu inisiatif, berani mengambil resiko, bersikap proaktif, dan terus berinovasi, jumlah dari entrepreneur yang startup menuju scale up ternyata 80% tingkat kesuksesannya itu bergantung apakah dia memiliki mentor atau tidak. Jadi yang sukses memiliki tingkat rasio peningkatan potensinya untuk sukses karena dia memiliki mentor. Dia memiliki seseorang yang selalu dia jadikan tempat bertanya. Dan mentor ini menarik sekali, bahwa ternyata mentor-mentor yang ada di sekitar kita itu mendapatkan ilmunya juga dengan memberikan mentoring kepada mentee atau entrepreneur-entrepreneur muda yang menjadi mentornya. Kenapa saya di 12 Bros ini sangat terpacu? Karena saya juga dapat ilmunya dari di 12 Bros ini, bahwa kita seperti simbiosis yang mutualistis. Bahwa kita saling bergantung. Mentor bergantung kepada mentee, mentee bergantung kepada mentor. Seperti waktu saya bermentor dengan Pak William Suryajaya. Akhirnya Pak William di penghujung masa hidupnya, dia berinvestasi. Pemegang saham terbesar dari Saratoga waktu itu, saya sama Pak Edwin kan tadinya 50-50. Kita sepakati untuk memberi kesempatan Pak William berinvestasi 35%. Sehingga saya sama Pak Edwin turun menjadi sepertiga, tapi Pak William kita beri kehormatan sebagai mentor saya, ayahnya Pak Edwin, untuk sahamnya lebih tinggi daripada kita. Jadi akhirnya menjadi seorang mentor adalah satu kehormatan ya bagi saya, dan pada satu titik jika memang usahanya sudah berlangsung dan terbukti hasilnya baik dan lain sebagainya, mungkin hubungan kita bisa menjadi kolaboratif dan menjadi sinergistis. Jadi itu yang titipan pesan saya, pastikan mendapat mentor. OKOC Indonesia ini ada 400.000 pesertanya, sistemnya juga pelatihan dan pendampingan. Tidak hanya pelatihan harus diikuti oleh pendampingan juga. Dan disitulah di mana peran mentor berperan secara sangat-sangat penting. Oke, thank you Bang Sandi atas sharing dan pengalamannya. Wah, malam hari ini kolaborasi yang hebat ya antara 12 Bros, kemudian komunitas yang dibangun Bang Sandi, OKOC, kemudian GCI Java sama komunitas YES dan SB30. Kolaborasi inilah yang mempunyai satu visi yang sama, akan membuat Indonesia akan jadi lebih baik, Indonesia akan menjadi lebih maju, dan tentu membimbing manusia-manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Dan itu yang saya harapkan. Pak Chandra ini deg-degan karena saya dengar Pak Chandra ngomong atau karena keke ini?
Ini Bang Sandi karena metabolismenya bagus, saya sudah sering bilang. Metabolismenya bagus kayak orang usia 20-an, sehingga kalau pakai itu langsung bereaksi. Coba kalau orang yang gendut banget 150 kilo ya nggak ada reaksinya. Itu Jo. Oke. Pantesan deg-degan Pak, setiap kali saya pakai ini deg-degan Pak, kayak lagi nunggu hasil tender atau kalau investasi lagi mau exit gitu. Sama deg-degannya Pak, kayak pakai kalung ini. Jadi langsung bereaksi ya. Memang paparan anti radiasi memang sangat dibutuhkan, dan memang kalau untuk orang yang sehat seperti kayak Bang Sandi yang setiap hari lari sampai 20K, wah yang saya dengar mau ikut ultramaraton akhir tahun ini, wah luar biasa ya, jelas KK Life Force akan sangat membantu. Ini inspirasi loh ya, Anda lihat ya, Bang Sandi ini umurnya 50 tapi wajahnya kayak orang usia 25. Ayo, coba Anda yang usianya 25 ini ya, kalian ini ya, jangan cuma cari duit melulu, harus investasi kesehatan kayak Bang Sandi, itu penting banget itu. Rahasianya apa sih sekarang? Ayo, jangan ngomong bisnis terus. Bang Sandi, rahasia awet mudanya apa sih? Coba ini mau didengar semua ini. Kita harus memiliki mental yang positif, optimis. Kedua, selalu melakukan olahraga secara rutin. Itu yang terpenting. Saya disiplinkan berolahraga. Ketiga, makan makanan yang bernutrisi dan makanan yang sehat. Itu yang ketiga. Kebetulan saya juga suka detox karena saya puasa Senin Kemis. Nah, keempat, yang terakhir adalah tidur yang cukup. Paling bagus tidur 7 jam. Kalau bisa 7 jam kita dapat, itu bentuk istirahat yang sangat optimal. Oke. Wah, sekalian hari ini selain tips bisnis, tips saham, juga dapat tips kesehatan. Komplit ini, paket komplit pertemuan malam hari ini. Thank you Bang Sandi atas waktunya. Dan semoga sharing Bang Sandi malam hari ini bisa memberikan inspirasi bagi semua generasi muda milenial yang ingin sukses seperti kayak Bang Sandi tentunya. Thank you atas waktunya. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi dalam waktu dekat nih. Thank you. Selamat malam. Thank you Bang Sandi. Selamat malam, sukses semuanya, Ya. Bang Tio, teman-teman SB30, yes, JCI, dan juga OKOC, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Waalaikumsalam Sandi. Bang Sandi. Makasih. Ya. Oke, thank you Pak Chandra Putra Negara telah menjadi moderator dan meluangkan waktu di acara malam pada hari ini. Thank you banget buat semua teman-teman GCI Java. Thank you buat partner dari 12 Bros, dan juga thank you buat semua teman-teman dari komunitas Visual Yes. Kita bertemu lagi di acara selanjutnya. Semoga acara hari ini memberikan impact yang bagus, pengetahuan yang positif yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita, dan juga seperti kata Pak Sandi tadi, menaikkan kesehatan kita bisnis saja, jangan lupa kesehatan seperti kata Pak CPN tadi. Thank you banget semua, sampai jumpa. Thank you Pak Chandra. Dan Thank you Pak Joni. semua. Selamat malam, Ya. sukses semuanya. Salam hebat luar biasa. Terima Salam kasih. hebat luar biasa. Yes. Oke.